Firman-Mu sudah berkata, dunia semakin hari akan semakin sukar, dan sampai kepada puncak kesukaran yang paling akhir tidak akan bisa diatasi oleh satu kekuatan dan kemampuan yang ada dalam dunia ini, termasuk para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sebab kami yakin dan percaya, hanya firman-Mu yang sanggup menolong kami dan memelihara sampai menjamin kehidupan kami. Dan di dalam firman-Mu letak suatu kekuatan kami dan sumber pengharapan kami. Itulah sebabnya pada saat siang hari ini kami ada dalam rumah Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa menolong kami dan membentuk kami. Dan Engkau memakai hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu bersama seluruh umat Tuhan yang ada, baik pria dan wanita, yang tertua sampai yang termuda. Pada saat siang hari ini semua dikuasai dan diurapi oleh firman Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang dalam surga, Engkau sudah menjamin kami dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat siang, selamat kita bisa menikmati firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sebentar memperhatikan firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Saya sudah memberikan tema tentang kuasa dari ibadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini adalah berkuasa, tetapi kita harus tahu dulu dan harus memahami dulu apa tujuan dari saudara dan saya ini datang beribadah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya bertujuan saudara beribadah karena saudara terlahir sebagai seorang Kristen sejak lahir yang mempunyai orang tua Kristen, dan dalam perjalanan hidup saudara sebagaimana orang-orang Kristen pengikut Kristus yang memang mereka datang beribadah. Mereka beribadah di dalam rumah Tuhan, atau yang kita ketahui sekarang adalah di gereja. Kalau dulu bagi bangsa Yahudi Israel di sinagogi mereka beribadah. Dan tetapi sebelum kita mengetahui itu, kita harus juga tahu apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah kita tidak mengambang. Ya, bukan hanya terlahir dari seorang ibu yang Kristen, tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan kita harus tahu apa tujuannya. Sebab saudara juga bekerja, saudara harus tahu apa tujuan saudara bekerja. Ya, saudara tahu apa tujuan saudara bekerja, dan beribadah juga begitu. Saudara juga harus tahu apa tujuan saudara beribadah. Mari, yang pertama kita akan lihat dulu apa tujuan kita harus beribadah, atau mengapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama jawabannya dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18, nanti ditambah Maleakhi pasal yang keempat ayat yang pertama. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ya, bukan saudara lahir sebagai orang Kristen, ya bapak ibu saudara itu beragama Kristen, memang itu baik. Ya, saudara bersyukur kalau saudara lahir di tengah-tengah kehidupan yang percaya kepada Kristus. Tetapi dalam perjalanan kita kepada Tuhan, kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Tetapi kita harus memahami dulu dan mengerti mengapa kita ini harus beribadah. Maleakhi 3 ayat 18 ditambah Maleakhi 4 ayat yang pertama. Mari kita baca. 3, 2, ya. Perhatikan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi orang benar itu adalah orang beribadah. Nanti itu diterangkan setelah koma yang antara. Jadi orang benar itu adalah orang beribadah, orang fasik itu adalah orang yang tidak beribadah. Jadi kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, yaitu orang yang beribadah, dan orang fasik itu orang yang tidak beribadah. Terus antara
3-2 ya, antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, jadi pertanyaan pertama, jadi mengapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan? Jawaban yang pertama, sebab ada perbedaan antara orang yang beribadah, orang yang datang beribadah, yang berbakti kepada Tuhan, dengan orang yang tidak beribadah. Ya, ada bedanya, tidak sama itu. Jadi kalau dalam perjalanan dunia ini, pergaulan, ada bedanya. Jadi harus ada bedanya. Ya, saudara datang beribadah kepada Tuhan itu harus ada bedanya dengan orang yang tidak beribadah. Nah, perbedaannya di mana, Pak? Nah, di Malaki pasal 4 ayat pertama kita baca perbedaannya di mana. Jadi ada tidak sama, baik dalam pergaulan, perkataan, tingkah laku, semuanya perjalanan hidup itu ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah. Nah, perbedaannya di mana? Di Malaki 4 ayat pertama. 3, 2, ya. Perhatikan bahwa sesungguhnya hari itu datang, hari Tuhan datang menyala seperti perapian terus. Orang fasik tadi siapa? Orang yang tidak beribadah. Jadi orang benar orang yang beribadah, orang fasik orang yang tidak beribadah. Kamu akan melihat orang yang berbuat fasik, orang yang tidak beribadah menjadi 3-2 ya. Terus ya. Nah, jadi perhatikan, ada perbedaan orang benar dengan orang tidak benar, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah itu adalah orang fasik. Di mana perbedaannya? Perbedaannya, orang fasik atau orang yang tidak beribadah itu hidupnya itu sama seperti jerami. Ya, rumput yang dikumpulkan. Saudara pernah lihat kalau ke kampung, kalau di kampung itu panen, nanti itu padi itu kan dibanting, padinya jatuh ke bawah, terus jerami nanti dikumpulkan menjadi suatu gundukan yang tinggi, yang banyak. Setelah banyak, apa yang terjadi? Dibakar. Nah, jadi seperti itulah kehidupan orang yang tidak beribadah. Banyak dia mengumpulkan harta, iya memang. Banyak dia mengumpulkan segala sesuatu, iya memang. Tetapi sebenarnya hanya seperti jerami dan dibakar nanti pada waktu Tuhan datang. Jadi di situ. Jadi kita harus tahu. Jadi kehidupan yang beribadah itu ada perbedaan, sehingga orang yang tidak beribadah hidupnya itu hanya seperti atau bagaikan, tidak jauh berbeda dan sama seperti jerami yang hanya dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dibakar. Ya, dan dibakar. Jadi kita harus tahu gitu, ini mengapa saya harus beribadah? Karena ada perbedaan. Ada perbedaan, sangat jauh bedanya. Walaupun dia kelihatannya hebat, dia pintar, dia dahsyat secara jasmani, tetapi hidupnya itu sama seperti jerami. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Wahyu 22 ayat yang ketiga. Mengapa kita harus beribadah? Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, ya. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat ketiga. Ya, Wahyu itu, ya. Pasal 22 ayat ketiga. Mengapa kita harus beribadah? Lihat itu, Wahyu 22 ayat yang ketiga. Jadi Wahyu 22 ini adalah kitab terakhir dalam Alkitab, dan pasal 22 adalah pasal terakhir dalam Alkitab. Nah, jadi Wahyu 22 ini, ayat ketiga ini, perikop yang di atas itu berbicara apa tadi? Yerusalem yang baru. Wahyu 22 ini berbicara tentang soal apa? Yerusalem baru, bukan Yerusalem Timur Tengah. Tapi ini berbicara Yerusalem baru. Jadi inilah suasana keadaan yang ada di kota Yerusalem yang baru. Jadi ini suasana kejadian, ya, aktivitas, keadaan yang ada di kota Yerusalem baru.
Mengapa kita harus beribadah? Jawaban yang kedua, Wahyu 22 ayat ketiga. Mari, Wahyu ke-22 ayatnya yang ketiga. Kita ya. Ya. Nah, jadi perhatikan, mengapa kita harus beribadah di dalam dunia ini? Sebab ibadah adalah satu-satunya aktivitas kita yang ada di dalam dunia ini yang bertahan sampai kepada kota Yerusalem yang baru. Jadi segala aktivitas yang ada di dalam dunia ini itu semuanya sampai ke liang kubur. Begitu saudara mati, selesailah semuanya itu. Mau bekerja, yang menjadi suami dari istri, atau dari istri dari suami, atau yang sekolah kuliah, dan apapun aktivitas yang ada dalam dunia ini, itu semuanya selesai sampai liang kubur. Tetapi ibadah ini adalah satu-satunya aktivitas yang ada di tengah-tengah dunia ini yang sampai bisa menembus kota Yerusalem yang baru. Jadi dalam arti kata lain, ibadah ini adalah adaptasi, latihan untuk kita bisa masuk dalam kota Yerusalem baru. Jadi kalau orang tidak mau beribadah, jangan harapkan masuk dalam kota Yerusalem baru. Tidak ada aktivitas apapun dalam dunia ini yang sampai kota Yerusalem baru. Sekolah semua begitu mati selesai. Mau jadi guru semua mati selesai. Makanya tidak ada. Mau jadi suster mati selesai. Makanya tidak ada suster ngesot. Ya kan? Hantu di sekolah itu yang ada di mana? Itu tidak ada. Itu film apa itu? Anak saya suka itu. Pak Ladusing itu film apa namanya? Film kartun Ladusing, hantu di sekolah. Sipa. Nah, semua itu sampai di kota. Enggak, itu semua sampai di liang kubur. Begitu mati semua selesai. Yang bekerja, yang apapun mati selesai. Yang direktur sekalipun mati selesai. Mati selesai. Tapi ibadah ini yang kita lakukan ini adaptasi untuk sampai kita masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Amin ini. Amin. Sebab apa? Di kota Yerusalem yang baru itu tidak ada aktivitas yang lain selain daripada beribadah. Semuanya ibadah, 24 jam full beribadah. Ini sudah baca itu Wahyu 22 itu. Makanya kalau kita mau masuk dalam kota Yerusalem baru, kerajaan surga, suka dalam ibadah, suka dalam beribadah. Nah, kalau engkau suka nongkrong di Starbucks, ya udah nanti mati nggak bisa lagi, nggak ada lagi tuh. Suka dengar live musik di Champion Cafe, ya udah masa hidup aja tuh. Nanti gua udah mati nggak ada lagi. Mau gentayangan nggak ada lagi gentayangan. Selesai semua. Ya, semua selesai. Yang kekal ibadah. Sekarang kita hidup beribadah, nanti sudah di Yerusalem baru cuma beribadah. Yang kedua, yang ketiga, mengapa kita harus beribadah? 1 Timotius 4 ayat 8 sampai pada ayat ke-10. Ayo. Pertama, ada perbedaan. Yang kedua, adaptasi, latihan. Jadi kalau kita mau masuk Yerusalem baru, berlatih kita dalam dunia ini suka beribadah. Amin. Suka beribadah. Siapa yang mau ke Yerusalem baru? Jangan. Oke, turun. Siapa yang mau duluan? Aku nggak mau ya duluan ya, aku rindu sampai Tuhan datang. Amin. Nggak apa-apa juga, bagus itu ya. Karena dalam ibadah, dalam beribadah ya. Mari yang ketiga, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai 10. Mari, yuk, cepat. Yuk, oke, 1 Timotius 4 ayat 8. Saya baca, latihan badan ini terbatas, gunanya terbatas? Batas. Ya, sekolah semuanya itu terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, karena baik mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi mengapa kita harus beribadah? Karena
Karena di dalam ibadah kita akan banyak menerima janji-janji Tuhan. Ada berapa janji Tuhan? Banyak, tak bisa terhitung. Tapi kan ditepati semua itu? Itu semua ditepati dalam ibadah. Satu pun tidak ada janjinya yang tidak tergenapi. Simpan janji itu sampai janji untuk hidup yang akan datang, untuk perkara yang kekal. Ya, walaupun dunia goncang, karena nanti dunia ini akan mengalami suatu kegoncangan. Ayo, saya baca Wahyu pasal 6. Ya, ini dunia ini nanti akan mengalami suatu goncangan yang dahsyat sekali. Ya, Wahyu pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke Bentar. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Tapi ada janji Tuhan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kegoncangan yang paling hebat. Maka aku akan melihat anak domba itu membuka matra yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi ini bukan gempa bumi 7, sekian skala hektar, bukan 8, sekian skala hektar, bukan. Bukan itu. Ini kegoncangan yang paling hebat nanti, yang dahsyat, sampai mengakibatkan apa? Karena gempa bumi ini mengakibatkan apa? Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat ke-13, perhatikan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Bayangkan, ya, bintang-bintang di langit berjatuhan. Kan orang kan bilang kan, oh kalau ada bintang jatuh minta apa yang kau minta. Bukan, malah petaka sebenarnya itu. Kalau ada bintang jatuh dan bintang-bintang dari langit berjatuhan, siapa mau minta di sini? Gak ada yang bilang pengen apa kau, pengen ini, nggak akan ada. Lari orang, lihat, bagikan pohon ara yang mengukuran buah-buahan yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung. Jadi akibat gempa itu gunung-gunung tergeser. Gunung Samosir pindah ke Amplas, Gunung Sibaya pindah ke Samosir. Ini kegoncangan yang paling hebat terjadi nanti. Bukan 7, sekian skala Richter lagi. Gunung-gunung dari satu gunung ke gunung lain pindah, dan pulau-pulau dari tempatnya. Perhatikan, Pulau Samosir pindah ke sini, Pulau Nias pindah ke Samosir. Kan hebat kegoncangan ini kan? Tapi janji Tuhan apa? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu kekal. Itu semuanya akan didapat semua dalam suatu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebab nanti akan terjadi kegoncangan yang dahsyat, kegoncangan yang hebat, terjadi gempa yang dahsyat. Bukan gempa 7, sekian skala Richter, bukan. Tapi gempanya sampai gunung satu ke gunung yang lain akan berpindah. Pulau satu ke pulau yang lain itu akan berpindah. Tetapi materai Tuhan, janji Tuhan itu ada di dalam ibadah, dipelihara Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di. Bagi berdiri. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau selamanya.
tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap